TNI Angkatan Laut Lantamal 4 Batam menyerahkan 16 PMI ilegal kepada Badan Perlindungan Pelayanan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau. Belasan PMI ilegal tersebut nantinya akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing. TNI Angkatan Laut Lantamal 4 Batam menyerahkan 16 PMI ilegal yang diamankan di Pulau Tanjung Acang Nongsa kepada Badan Pelindung Pelayan Pekerja Migran Indonesia Kepri. Penyerahan PMI ilegal ini digelar di halaman Pos Satrol TNI Angkatan Laut Lantamal 4 Batam, Telaga Punggur, pada Selasa sore dengan diawali penyerahan berita acara. Hadir dalam kegiatan Asintel dan Lantamal 4 Kolonel Laut Pelaut Joko Santoso dan Satrol Lantamal 4 Letkol Laut Pelaut Tony Priyo Utomo, serta Kepala Badan Pelayanan Pelindung Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau Kombes Imam Riyadi. Menurut Asintel dan Lantamal 4, Kolonel Laut Joko Santoso membenarkan aksi penyelamatan 16 PMI ilegal di Pulau Tanjung Acang setelah diturunkan tekong PMI ilegal. Perwira TNI Angkatan Laut ini berpesan agar warga Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri dapat menempuh jalur prosedural agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 16 ini kan dari Lombok, satu orang aja dari Medan. Artinya ketidaktahuan mereka seolah-olah jadi PMI non prosedural itu enak. Dan mereka berbagai macam jaringan yang dapat, baik dari Facebook, dari Instagram dan lain-lain. Padahal di sana pun sama kejadiannya, hanya diterjunkan, bukan diterima dengan baik-baik, tidak. Tapi begitu mau nyampe darat disuruh terjun. Tapi ya setelah di sana ya mau tidak mau karena sudah di sana, pulangnya pun demikian. Nah ini yang menjadi atensi kita, kebanyakan atau seringkali kepulangan para PMI non prosedural ini ada membawa barang-barang barang-barang yang ilegal, mungkin bisa senjata atau yang pernah kemarin kita ditangkap oleh Lantamal 4 itu 19 kg sabu-sabu dan lain-lain. Untuk itu besar harapan kami ya kepada rekan-rekan media memberikan wawasan dan pengetahuan seperti apa yang disampaikan Pak Imam tadi, tempuhlah jalur yang resmi agar ya tidak berisiko dan membawa kemaslahatan. Demikian, terima kasih. Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pelindung Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau, Kombes Pol Imam Riyadi mengaku akan menjadikan atensi kasus PMI ilegal ini. Pihaknya akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pelakunya. Petunjuk awal dari kronologis ini yang menjadi bahan kami mendasari untuk nanti meminta informasi lebih jauh lagi, sehingga juga kami dari situlah bahan kami untuk nanti mencoba komunikasi dengan aparat penegak hukum, penyidik Polri nanti, sehingga tentunya ini bisa mengungkap para pelakunya. Karena ada juga beberapa tadi, salah satunya dari informasi dari komandan tadi, ada satu yang ada berangkat secara legal. Setelah di sana karena mungkin gajinya tidak sesuai, sehingga yang bersangkutan lari dan sehingga kembali ke sininya tidak secara prosedural. Jadi informasi awal inilah yang penting bagi kami untuk kami nanti komunikasi ke penyidik Polri untuk mendalami lebih jauh. Bapak izin mereka kan korban Pak. Pemulangan mereka nanti dia fasilitasi BP2MI atau bagaimana? Nanti kami fasilitasi. Jadi BP2MI yang memfasilitasi pemulangan. Setelah nanti keterangannya cukup, kami akan kembalikan ke alamatnya masing-masing. Karena beliau-beliau adalah orang sebagai korban. Ya. Untuk PMI ilegal asal Lombok ini selanjutnya akan diinapkan di shelter PB3MI Kepri untuk kemudian dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Dan Kurnia melaporkan dari Batam.